Beginilah masalah-masalah hukum agama itu banyak sekali perbedaan pendapat. Cuman bukan berarti kemudian banyaknya perbedaan pendapat kemudian membuat kita tidak mau belajar. Justru menyemangati kita untuk selalu belajar supaya kita ini tahu mana pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran. Nah, kalau kita tahu demikian, kita bisa lebih tenang dalam beribadah, tidak terombang-ambing. Coba orang yang tidak tahu sama sekali perbedaan pendapat, dengar sana bingung, dengar sini bingung, terus begitu, goncang. Akhirnya berubah-ubah, dalam sehari bisa berubah 5 kali dalam satu pendapat, dalam satu masalah maksudnya. Contoh misalnya, ketika mendengar bahwasanya ketika turun sujud, ya, itu menggunakan tangan atau kaki. Kebanyakan yang sampai kepada dia kaki dulu, sudah dia lakukan dengan kaki dulu. Kemudian ternyata baru mendengar salah seorang ustadz mengatakan tangan dulu, berubah tangan, ya. Ini sholat zuhur berubah tangan. Tadi subuh pakai kaki dulu. Kemudian zuhur, sebelum zuhur ada pengajian pakai tangan dulu. Zuhur pakai tangan. Sebelum asar mendengar pengajian di YouTube misalnya. Apa ternyata? Ternyata dikuatkan pakai kaki dulu. Berubah lagi asar pakai kaki. Kemudian maghrib berubah lagi karena mendengar ternyata yang lebih kuat ada tambahan dalil lagi lebih kuat tangan. Kemudian isya berubah lagi 5 kali berubah pendapat dalam satu sholat atau satu hari satu malam. Maka ketika kita ini mengetahui khilaf perbedaan para ulama, kemudian kita mengetahui mana yang lebih dekat dengan pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran, lebih dekat kepada dalil, maka kita lebih tenang. Dan urusan masalah khilafiyah seperti ini banyak-banyak berlapang dada. Tidak perlu kemudian bertengkar gara-gara masalah khilafiyah, tidak perlu kemudian berpecah gara-gara masalah khilafiyah. Seperti yang sekarang ini terjadi, masalah merenggangkan shaf ketika ada wabah, ini khilafiyah, tidak perlu diperlebar gitu loh, sampai berpecah gara-gara yang ini merapatkan, yang itu tidak mau merapatkan. Ini masalah khilafiyah, tidak menyentuh masalah akidah, biasa saja. Ya sudah, masing-masing melakukan apa yang menurut ia benar atau meyakini ia benar, silakan dilakukan dan dia bertanggung jawab, sudah, tidak perlu menyalahkan. Yang penting ketika tidak ada uzur, ketika tidak ada wabah, ketika tidak ada alasan, kembali lagi rapat nantinya. Bagi yang merenggangkan, kalau masih ada dan itu nyata misalnya, tidak ada masalah, itu uzur dan tidak perlu dipermasalahkan. Dan tidak perlu memaksakan diri ketika dia berpendapat harus rapat, kemudian dia sholat di masjid yang tidak rapat gara-gara ada virus atau ada wabah, kemudian dia pergi, tidak jadi sholat. Tidak perlu seperti ini terlalu berlebihan, ya. Dan demikian pula sebaliknya, kalau kita masuk ke masjid yang merapatkan shaf, ya sudah, ikuti, bismillah, tawakkal ala Allah, insya Allah tidak ada apa-apa gitu loh. Meskipun kita berpendapat boleh renggang, ya, jangan sampai kemudian semua rapat kita sendiri yang renggang gitu loh, ya. Jadi ini masalah khilafiyah yang banyak sekali para ulama toleran dalam masalah ini, dan tidak perlu kemudian saling menyalahkan, apalagi saling menghina, apalagi sampai menyebut itu makarnya iblis berhasil, apa itu merenggangkan shaf. Ini perkataan-perkataan yang sama sekali tidak toleran dalam masalah khilafiyah. Karena kita dengar perkataan seperti ini. Jadi masjid yang merenggangkan shaf karena ada wabah itu mengikuti setan dan iblis, sampai seperti itu, ya. Terus bagaimana dengan para ulama dunia yang betul-betul menjaga jarak, bukan setengah meter kayak di tempat kita, cuma setengah meter atau kurang lebih sedikit, itu sampai 2 meter. Anda tahu di Masjidil Haram sampai sekarang hari ini pun masih ada jarak sampai hampir 2 meter itu setan semua berarti gitu loh. Subhanallah, itu para imam loh, banyak loh, imam dunia dan semisal. Jadi ya sudah, terserah. Yang penting apa? Yang penting kita ini sholat. Kalau memang mau berjamaah, bahkan disebutkan oleh sebagian para ulama, sampai hari ini pun masih ada uzur. Kalau memang tidak berani ke masjid, kalau memang masih khawatir adanya kena wabah, corona dan semisalnya, atau ketularan ini dan itu dan seterusnya, maka dia masih mendapatkan rukhsah untuk sholat di rumah, silahkan. Ya, sebagaimana awal-awal dulu wabah itu kan begitu. Cuman para ulama mengatakan karena tidak ada perkembangan atau mungkin terlalu lama meninggalkan masjid, maka mereka merindukan masjid, maka mereka membolehkan sholat di masjid dengan catatan yaitu pakai protokol. Ini fatwanya para ulama gitu loh. Dan ini tidak bertentangan dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan bahwasanya batal misalnya kalau sholat direnggangkan shafnya. Coba kita tanya, merapatkan shaf itu termasuk apa hukumnya?
Tidak bisa jawab itu. Karena kalau dia belajar pasti bisa jawab. Kalau dia belajar pasti bisa menjawab. Maksudnya belajar fikih ya. Dia akan menjawab, oh merapatkan shaf atau tidak itu bukan termasuk rukun dan bukan termasuk syarat. Kalau bukan termasuk rukun dan syarat, ditinggalkan karena uzur, itu tidak berpengaruh tentang keabsahan sholat berjamaah. Makanya ketika ada syekh dahulu yang menyatakan tidak boleh dan tidak sah sholat berjamaah dengan merenggangkan shaf, ketika kondisinya semakin parah wabah ini, mereka menarik atau dia menarik pendapatnya. Yang tadinya tidak memperbolehkan, akhirnya membolehkan. Demikian, bijaksana gitu loh. Ya.